Pak Rahmat. Ibu, pemandu acara untuk dimulai pagi ini. Monggo Bu. Yang dari dinas sampun rawuh. Yang dari dinas kabupaten sudah ada, sudah hadir Bapak Prayoga. Yang dari dinas provinsi Ibu Eka Dini belum hadir kata Pak Cahyo. Ataukah ditunggu ataukah dimulai Pak Rahmat? Ini jam 8 ini sudah ada dari dinas kabupaten. Kita mulai saja Pak Rahmat. Dimulai nanti dari dinas itu ada yang mewakili dari kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat pagi Ibu dan Kakak. Yang terhormat pelaksana tugas Kepala P4TK Matematika yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rahmat Deswanto sebagai koordinator urusan evaluasi program dan fasilitasi P4TK Matematika. Yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Ogan Ilir yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Prayoga Putra Utama SPD. Yang kami hormati Ibu Penanggung Jawab Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 3 di lingkungan P4TK Matematika, Ibu Dr. Supina. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktik serta Bapak Ibu calon guru penggerak yang kami banggakan. Yang kami hormati juga Bapak Ibu fasilitator yang hadir di sini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan Lokakarya Perdana Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 3 di wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang diselenggarakan oleh P4TK Matematika. Lokakarya Perdana Pendidikan Guru Penggerak pada hari ini terbagi dalam 2 sesi, yakni sesi pleno berupa pembukaan dan materi-materi kebijakan, serta sesi perum setelah sesi pleno. Izinkan kami untuk mengantarkan Bapak Ibu pada sesi pleno Lokakarya Perdana ini. Untuk mengawali upacara pembukaan Lokakarya Perdana pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilahkan. Selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya akan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan akan dilanjutkan dengan Mars Guru Penggerak. Bapak Ibu dimohon menyimak dengan duduk khidmat.
Enak ngomong. Maaf Ibu, macet ya suaranya. Lagunya nggak kedengaran. Oh, lagunya yang belum kedengaran. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ada bahaya ini. Ayo, nak. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan dan paparan tentang program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Siswanto SEMM dari P4TK Matematika. Untuk itu, waktu kami persilahkan kepada Bapak Rahmat Siswanto. Terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Ogan Ilir, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Prayoga Putra Utama SPD, yang kami hormati Ibu Dr. Supinah selaku penanggung jawab program guru penggerak di Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Ibu fasilitator yang kami hormati, Bapak Ibu pengajar praktek yang kami hormati, dan Bapak Ibu calon guru penggerak yang kami hormati dan kami banggakan, serta kepada tim P4TK Matematika yang berbahagia. Bapak Ibu, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa dipertemukan di forum meeting ini dalam rangka mengawali pelaksanaan program guru penggerak angkatan ketiga. Jadi Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa program guru penggerak ini sudah memasuki angkatan ketiga.
Nah, di angkatan ketiga ini kita memulai dengan lokakarya perdana. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah berperan aktif sehingga bisa mencapai di termin sekarang ini memasuki kegiatan program bergerak yang tahap ketiga. Untuk itu kami mohon izin share screen Pak Cahyo. Ini nanti kebijakan, ini kami belum diizinkan untuk share screen. Pak Cahyo. Silakan, Pak Rahmat. Sudah, silakan. Oke. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Udah, Pak. Alhamdulillah. Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, oke. Mohon maaf kalau nanti kadang-kadang di layar saya ada background karena di rumah dan di jalan. Oke, Bapak Ibu, untuk efisiensi waktu kita mulai saja untuk paparan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang ini P4TK diamanahi untuk melaksanakan program guru penggerak dari mulai tahap 1, tahap 2, dan sekarang ini memasuki ke tahap yang ketiga. Jangan kerjaan kalau itu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kebijakan Kelihatan, Pak. Kebijakan program pendidikan guru penggerak dengan episode yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, P4TK mendapat amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan kegiatan program guru penggerak ini. Untuk P4TK mendapat wilayah mitra. Yang pertama di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Provinsi Lampung. Kemudian P4TK yang lain juga mendapat wilayah mitra masing-masing sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Dirjen PTK. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan eksponensial guru penggerak nanti diharapkan pada tahun 2024 itu mencapai 405 guru, 900 guru penggerak dengan tahapan pada angkatan pertama yang sekarang sedang berjalan dan memasuki tahap menuju lokakarya ke-7 yaitu 2.800. Angkatan kedua 2.800 dan sekarang ini angkatan 3 yang sekarang sedang kita awali 2.800. Kemudian nanti di angkatan 7 direncanakan 20.000, angkatan 10 55.000 dan di angkatan yang ke-13 nanti 150.000. Ini padat sekali nanti kegiatannya Bapak Ibu. Dan diharapkan pada tahun 2024 jumlah guru penggerak mencapai sebanyak 405.900 orang. Kemudian arah program guru penggerak, kondisi saat ini terdapat berbagai macam inisiatif yang telah dilakukan Kemdikbud dalam mengintervensi guru dan fokus pada peningkatan pengetahuan konten pedagogi. Arahan program baru, program guru penggerak, fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan kondisi saat ini guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang ia dapatkan di pelatihan karena kurangnya dukungan dari pemimpin sekolah. Kedepannya diharapkan program guru penggerak menjadikan kepala sekolah dan pengawas sekolah
sebagai mitra guru penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Selain itu, program ini ditujukan untuk para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan Indonesia di masa depan. Kemudian saat ini pemilihan peserta pelatihan guru biasanya berdasarkan pada penunjukan dan hasil UKG. Belum ada asesmen menyeluruh untuk mengetahui kompetensi guru. Arahan program baru, program guru penggerak akan melakukan asesmen dari sisi pedagogik, kemampuan analitis, motivasi, dan kompetensi lain, sehingga data peserta pelatihan dapat digunakan sebagai pengembangan pelatihan dan pengukuran keberhasilan pelatihan yang objektif. Saat ini pelatihan guru dilakukan dengan workshop-workshop di dalam ruangan atau gedung terpisah dari konteks kelas dan sekolah. Arahan program baru, program pelatihan guru harus mengedepankan coaching dan on-the-job training untuk memastikan teori-teori pembelajaran yang didapatkan di ruang pelatihan bisa ditransformasikan ke dalam pembelajaran di dalam kelas dan berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar. Kemudian pengembangan kompetensi guru terhenti saat ini ya. Pengembangan kompetensi guru terhenti setelah pelatihan selesai, menyebabkan guru tidak semangat melanjutkan perubahan setelah menghadapi kesulitan-kesulitan. Arahan program baru, program guru penggerak mengembangkan komunitas praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru sehingga guru bisa saling dukung saat menghadapi kesulitan dan penerapan konsep yang baru dipelajari. Pelatihan guru dengan model cascading menjadikan guru yang sudah dilatih fokus pada pencapaian kuantitas untuk melatih guru lainnya. Guru penggerak memberdayakan ekosistem sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dengan menjadikan data dan hasil refleksi sebagai basis menentukan kebijakan atau program. Jadi Bapak Ibu, guru penggerak mewujudkan capaian Merdeka Belajar. Capaian Merdeka Belajar yaitu profil pelajar Pancasila, di mana diharapkan peserta didik atau murid itu harus mandiri, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemendikbud akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan untuk mewujudkan generasi unggul Indonesia. Jadi Bapak Ibu calon guru penggerak yang saat ini telah lolos seleksi dan sekarang ini memulai kegiatan pendidikan guru penggerak diawali dari lokakarya perdana ini, maka nanti diharapkan Bapak Ibu calon guru penggerak ini sampai saatnya nanti 9 bulan ke depan, saya doakan semuanya lulus semua sehingga menjadi guru penggerak. Karena nanti akan diharapkan para guru penggerak itu menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan itu nanti calon guru penggerak yang insya Allah akan menjadi guru penggerak nanti bisa menjadi pemimpin-pemimpin di sekolah seperti menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan. Ini diharapkan demikian untuk menciptakan SDM unggul untuk pembangunan nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran
yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perjalanan guru penggerak dimulai dari tahap seleksi. Ini Bapak Ibu JGP sudah lalui dan mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan yang terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan. Jadi Bapak Ibu JGP sekarang memasuki tahap awal lokakarya perdana untuk menuju proses perjalanan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak akan selalu berpihak kepada murid. Guru mengikuti pendidikan guru penggerak. Sekarang ini Bapak Ibu mulai berproses, kemudian guru menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Diharapkan nanti menuju murid merdeka belajar. Guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan. Peran guru saat ini mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Guru penggerak diharapkan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru saat ini mengajar dengan kreatif. Harapan peran guru penggerak menjadi pelatih, coach, mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru saat ini mengembangkan diri secara aktif. Harapan peran guru penggerak ke depan menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Pengawas dan sekolah, pengawas dan kepala sekolah adalah mitra strategis bagi guru penggerak dalam mengupayakan terjadinya transformasi pendidikan di sekolah dan di wilayahnya. Untuk pengawas sekolah adalah mitra calon guru penggerak dalam mengaktifasi program-program pengembangan guru di wilayah. Kemudian di sekolah, kepala sekolah wajib memfasilitasi dan mendukung proses belajar calon guru penggerak dan bersama-sama mengupayakan terwujudnya merdeka belajar di sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti di lokakarya perdana ini diharapkan ada komitmen bersama antara pengawas, kepala sekolah, dan calon guru penggerak. Sehingga proses pembelajaran calon guru penggerak ini bisa sukses, berjalan lancar sampai akhir nanti di bulan ke-9 mengikuti ujian dan dinyatakan lulus. Insya Allah semuanya akan berhasil menuju calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Untuk itu perlu komitmen bersama antara pengawas, kepala sekolah, dan calon guru penggerak. Pendidikan guru penggerak dilakukan dengan pendekatan andragogi dan berbasis pengalaman. Rekrutmen calon guru penggerak sudah Bapak Ibu lalui. Sekarang ini Bapak memasuki pendidikan calon guru penggerak, kemudian nanti generasi baru pemimpin pendidikan guru penggerak setelah Bapak Ibu menjadi guru penggerak. Diharapkan disiapkan untuk menjadi pemimpin pendidikan di sekolah, menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur pelatihan guru. Pendidikan guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Guru mandiri, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, guru diharapkan dapat mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. Berpihak kepada murid, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekolah, di sekitar sekolah. Kemudian manajemen pembelajaran,
merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Kemudian juga melakukan inovasi pengembangan sekolah sesuai dengan kode etik, memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Strategi utama pendidikan guru penggerak ini sudah Bapak Ibu lalui seleksi, sistem seleksi. Sistem seleksi calon guru penggerak didesain secara kolaboratif oleh praktisi pendidikan dan praktisi human resources serta dilakukan secara terbuka untuk semua guru. Jadi rekrutmen calon guru penggerak ini dilakukan terbuka, Bapak Ibu sudah mengalami semua. Kemudian kurikulum program pendidikan guru penggerak didesain secara kolaboratif oleh guru, kepala sekolah, dosen, dan praktisi pendidikan. Monitoring dan evaluasi, dan pembelajaran program yang berkelanjutan menjadi alat untuk meningkatkan kualitas layanan program. Tim pendukung program yaitu fasilitator dan pendamping calon guru penggerak diseleksi dengan terbuka dan dilatih secara berkala untuk dapat memberdayakan peserta dengan tepat. Pendidikan reflektif, pendidikan guru penggerak didesain agar guru bisa belajar dan menerapkan langsung pengetahuan dan keterampilan barunya di kelas dan sekolahnya, serta merefleksikan pengalamannya. Perjalanan guru penggerak ini Bapak Ibu sudah melalui tahap seleksi, tahap 1, tahap 2, kemudian pengumuman kelulusan. Saat ini Bapak Ibu memasuki lokakarya perdana. Setelah lokakarya perdana nanti Bapak Ibu akan proses pendidikan refleksi filosofi modul 1.1, modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian ada pendampingan dari pengajar praktek, pendampingan individu. Kemudian memasuki lokakarya 1. Tahapannya ini Pak di bulan kedua. Lokakarya 1 yaitu kompetensi guru penggerak. Kemudian nanti proses pembelajaran modul 1.3, modul 1.4, kemudian memasuki bulan ketiga masuk ke lokakarya kedua. Ini tahapannya. Menggerakkan komunitas praktisi program calon guru penggerak. Kemudian pembelajaran diferensiasi modul 2.1, kemudian pembelajaran sosial dan emosional modul 2.2. Kemudian pendampingan PI, memasuki bulan keempat, ada kegiatan lokakarya 3, visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid. Kemudian terus berproses Bapak Ibu, sampai dengan memasuki bulan kelima, masuk ke lokakarya 4, dengan tema guru berpihak pada murid. Terus perjalanan, memasuki bulan ke-6, ada pendampingan individu, setiap menjelang lokakarya ada pendampingan individu, memasuki lokakarya ke-5, refleksi kompetensi calon guru penggerak. Terus masuk lagi ke modul 3.2, modul 3.3, memasuki bulan ke-7, di situ ada lokakarya ke-6. Ada lokakarya ke-6. Dan seterusnya sampai bulan ke-9 nanti di lokakarya ke-7 adalah panen raya pendidikan. Nanti Bapak Ibu akan ada pameran di situ di bulan ke-7, sehingga nanti hasil-hasil karya Bapak Ibu bisa dipamerkan di bulan ke-7, kemudian lokakarya 8 dan lokakarya 9. Kemudian Bapak Ibu nanti itu akan didetailkan oleh Bapak Ibu pengajar praktek selama mendampingi Bapak Ibu 9 bulan perjalanan calon guru penggerak menuju Bapak Ibu menjadi guru penggerak. Kerangka desain guru penggerak selama 9 bulan, prinsip andragogik dan pembelajaran berbasis pengalaman. Ini 70% belajar di tempat kerja dan komunitas praktik meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa. 20% belajar dari rekan guru-guru lain,
dan 10% pelatihan bersama fasilitator dan pendamping. Tujuan utama dari program ini adalah profil pelajar Pancasila. Fokus utama pemimpin pembelajaran. Nanti ini akan didetailkan oleh para pendamping kita atau pengajar praktek. Kemudian asesmen, hasil penugasan dan praktek pelatihan, umpan balik, rekan sejawat, pendamping, murid, dan peningkatan hasil belajar murid. Kita agak cepat ya Bapak Ibu ya. Ini untuk pola program nanti bisa didetailkan oleh para pengajar praktek saat Bapak Ibu calon guru penggerak sudah berkolaborasi dengan pengajar praktek. Kita skip. Ini Bapak Ibu strategi program guru penggerak total capaian jam pelajaran selama 9 bulan itu nanti ada 306 JP dengan rangkaian-rangkaian sebagai berikut. Untuk narasumber Islam kebijakan Kemdikbud 2 JP secara daring, kemudian program pendidikan guru penggerak 2 JP secara daring, kemudian tes awal, tes akhir melalui LMS, instruktur juga sesuai dengan paketnya, fasilitator dan pendamping pengajar praktek. Ini nanti yang selama 9 bulan pendampingan individu 9 kali 4 JP, 36 JP secara luring maupun daring. Kemudian lokakarya ada 10 kali 8 JP. 10 itu dimulai dari lokakarya saat ini perdana, kemudian 1, 2, 3 sampai ke 9. Nanti bisa lebih detail Bapak Ibu JGP bersama dengan para pengajar praktek. Kemudian modul guru penggerak ada paket modul 1, paradigma dan visi guru penggerak, paket modul 2, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, paket modul 3, pemimpin pelajaran dalam pengembangan sekolah. Paket modul 1 ini Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri bersama para pendamping. Kemudian paket modul 2 ini praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Paket modul 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nanti bisa Bapak Ibu kumpas tuntas dengan para pendamping atau pengajar praktek Bapak Ibu. Kemudian struktur konten modul ini Bapak Ibu nanti bisa cermati sendiri, surat dari instruktur, capaian yang diharapkan, capaian umum dan capaian khusus, isi modul, kemudian ringkasan alur merdeka, surat penutup sumber belajar tambahan nanti Bapak Ibu bisa cermati sendiri. Alur merdeka belajar. Ini alur merdeka belajar. Mulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep mandiri, eksplorasi konsep forum diskusi, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, kemudian aksi nyata. Aksi nyata. Bapak Ibu, gambaran rencana pelaksana pendidikan guru penggerak angkatan 3, wilayah mitra P4TK Matematika. Jadi Bapak Ibu untuk seleksi yang dilakukan oleh kementerian ini sangat ketat sekali untuk seleksi guru penggerak, calon guru penggerak dari pendaftar 23.274 yang lolos sampai di tahap 2 ada 2.801. Nanti ini diharapkan yang menjadi guru penggerak berapa? Kami berdoa semuanya menjadi guru penggerak. Untuk pengajar praktek itu dari 7.000 sampai saat ini untuk menuju yang sampai lolos ke tahap 2 ada 562. Kemudian untuk fasilitator yang nanti juga akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu dari 541 terseleksi lolos sampai tahap 2 ada 153. Kemudian yang sekarang beraktivitas 146. Jadi Bapak Ibu, ternyata seleksi baik itu CGP, PP dan fasilitator itu sangat ketat sekali.
maka insya Allah program ini akan berjalan lancar karena SDM-SDM yang terlibat di dalamnya, baik itu CGP, pengajar praktek, dan fasilitator adalah orang-orang yang terpilih, lolos seleksi, lolos dari jarum jahit yang sangat kecil. Maka ini adalah orang-orang yang sudah teruji, insya Allah nanti para CGP sampai dari tahap awal ini sampai bulan ke-9 tidak ada yang berguguran. Saya doakan. Bapak Ibu, sasaran P4TK Matematika ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian daftar kuota sasaran banyak sekali ini. Nanti bisa Bapak Ibu baca karena nanti ini akan saya sampaikan melalui Pak Cahyo untuk bisa di-share ke Bapak Ibu. Ini program guru penggerak nanti akan didetailkan oleh Bapak Ibu pengajar praktek bersama Bapak Ibu selama kurun waktu 9 bulan ke depan. Yang jelas modal yang digunakan adalah ada modal daring, kebanyakan ada di daring, kemudian luring itu di saat-saat lokakarya, pendampingan individu itu pun kalau suasananya, situasinya mengizinkan. Seperti saat ini lokakarya perdana ini seharusnya dilakukan secara luring sehingga tim P4TK Matematika bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu pengajar praktek, Bapak Ibu calon guru penggerak, dan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota di suatu tempat, di hotel atau di mana. Desain awalnya seperti itu kemarin karena masa PPKM yang belum berhenti dan suasana COVID yang belum memungkinkan untuk kita bertatap muka, maka kegiatan kita lakukan secara daring seperti saat ini. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga proses perjalanan guru penggerak ini dapat kita lakukan yang seharusnya secara luring bisa kita lakukan secara luring. Ini Bapak Ibu perjalanan program guru penggerak tadi sudah kami sampaikan, cuma ini gambarnya agak lain. Prosesnya adalah 9 bulan sampai dimulai hari ini, bulan Agustus, nanti akan berakhir 9 bulan ke depan. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan selalu siap untuk berproses menuju program guru penggerak ini. Bapak Ibu, alur program guru penggerak ini sudah nanti bisa Bapak Ibu baca. Kemudian kegiatan pendampingan jumlah CGP nanti juga Bapak Ibu bisa cermati dan ini sudah dikondisikan oleh masing-masing koordinator. Kemudian nanti ada kegiatan lokakarya. Setiap tahapan tadi sudah kita sampaikan pada bulan keberapa ada lokakarya 1, lokakarya 2 sampai ke lokakarya 9. Jumlah CGP ditentukan lebih lanjut pada buku pegangan lokakarya. Kemudian ini Bapak Ibu strategi yang nanti akan dilakukan saat Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan termasuk di dalam kegiatan lokakarya. Kita lewati kegiatan fasilitasi pembelajaran daring. Ada ketentuan-ketentuannya ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian kegiatan ekspositori pembelajaran daring oleh instruktur. Jumlah maksimal peserta sekian-sekian, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian suatu kelas adalah kelas kelompok daring dengan CGP, nanti juga Bapak Ibu bisa pelajari, baca sendiri, karena ada ketentuan-ketentuan nanti di dalam setiap kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan kegiatan program guru penggerak ini. Ini juga Bapak Ibu nanti bisa baca ya, Bapak Ibu pendamping, pengajar praktek, calon guru penggerak. Kemudian peran-peran dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Kita lanjutkan secara cepat. Peran-peran masing-masing yaitu Dijen Guru dan Tenaga Kependidikan. Dijen GTK perannya adalah menyusun pedoman PGP,
menentukan wilayah sasaran, menentukan wilayah binaan Satker, melakukan sosialisasi PGP, menyusun perangkat pelatihan PGP, mengkoordinasikan pelaksanaan PGP, melaksanakan penyamaan persepsi tim pengembang instruktur, kemudian melaksanakan seleksi calon asesor, calon peserta PGP, calon fasilitator, calon pendamping pengajar praktek, dan CGP. Kemudian melaksanakan pembekalan dan sertifikasi calon asesor, melaksanakan pembekalan calon fasilitator, melaksanakan pembekalan calon pendamping atau pengajar praktek, kemudian mengembangkan Learning Management System LMS, ini dikembangkan oleh S1 kita, kemudian melaksanakan pembekalan admin LMS, mengembangkan pola pendampingan dan fasilitasi PGP, mengembangkan sistem penjaminan mutu PGP, dan melaksanakan penjaminan mutu PGP. Ini yang menjadi kewenangan Dijen GTK. Kemudian P4TK Matematika mempunyai peran di sini Bapak Ibu mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan PGP dengan pihak terkait yaitu Dijen GTK selaku pembina program dan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Jadi kita akan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk mendukung kesuksesan program guru penggerak ini. Kemudian melakukan sosialisasi program guru penggerak, melaksanakan program guru penggerak sesuai dengan wilayah tugas masing-masing, menjadi fasilitas pelaksanaan PGP, mengizinkan dan menugaskan widyaswara yang telah ditetapkan sebagai asesor dalam pelaksanaan PGP, mengizinkan dan menugaskan widyaswara yang telah ditetapkan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan PGP. Yang ketujuh, menugaskan unsur manajemen sebagai penanggung jawab program dan atau koordinator wilayah provinsi, kabupaten, kota sasaran, widyaswara sebagai koordinator fasilitator, dan pelaksana sebagai panitia, seperti operator SIM, admin LMS, admin keuangan, dan admin kegiatan. Yang delapan, P4TK melakukan koordinasi dengan instruktur terkait sesuai dengan penjadwalan. Tentang penjadwalan ya. Melakukan koordinasi dengan instruktur terkait penjadwalan. Ini kami selalu berkoordinasi dengan instruktur. Kemudian melaksanakan pemantauan dan evaluasi PGP. Seperti saat ini Bapak Ibu saat melakukan lokakarya perdana ini juga akan ada pemantauan dari tim P4TK Matematika. Nanti yang dikomandani oleh Ibu Dr. Supinah nanti akan masuk ke room-room Bapak Ibu untuk memantau dan melakukan evaluasi. Kemudian melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penugasan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam PGP, baik sebagai CGP, pendamping atau pengajar praktek, maupun sebagai fasilitator. Dan nanti pada saatnya menyusun laporan pelaksanaan PGP per akhir tahun anggaran kepada Dijen GTK. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, Bapak Ibu, yang saat ini sudah rawuh juga. Yang pertama, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota memfasilitasi sosialisasi untuk menjaring CGP. Calon asesor, calon pendamping, pengajar praktek, dan calon fasilitator PGP. Merekomendasikan dan menugaskan CGP untuk mengikuti program PGP. Memastikan satuan pendidikan tempat tugas CGP memberikan dukungan kepada CGP sejak mulai pendidikan sampai dengan selesai akhir pendidikan. Kemudian merekomendasikan, mengizinkan, dan menugaskan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai calon asesor dan mengikuti pembekalan. Merekomendasikan, mengizinkan, dan menugaskan guru kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai calon pendamping, pengajar praktek, dan mengikuti pembekalan. Yang keenam, merekomendasikan, mengizinkan, dan menugaskan pengawas sekolah sebagai calon fasilitator dan mengikuti pembekalan. Kemudian menugaskan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah sebagai pendamping mengajar praktek
kepala sekolah, dan pengawas sebagai asesor, serta pengawas sebagai fasilitator. Kemudian melakukan pemantauan terhadap guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang terlibat dalam program PGP di wilayahnya. Jadi nanti Bapak Ibu, kepala sekolah, pengawas sekolah dan CGP yang terlibat dalam program PGP ini akan di bawah pantauan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk memberdayakan guru penggerak, yang ke-9, memberdayakan guru penggerak, pendamping, pengajar praktek, dan fasilitator PGP yang telah lulus pendidikan dan pelatihan atau pembekalan dalam membentuk dan mengaktifkan komunitas guru penggerak di wilayah provinsi, kabupaten, kota. Mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan keberlanjutan guru penggerak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Memberikan dukungan dan fasilitas pelaksanaan program guru penggerak di wilayahnya, dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program guru penggerak. Ini menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Bapak Ibu, untuk satuan pendidikan, nah ini yang ada di Bapak Ibu, peran dan tugas satuan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mengizinkan dan merekomendasikan calon guru penggerak. Ini sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian mengizinkan dan merekomendasikan guru untuk menjadi calon asesor. Mengizinkan dan merekomendasikan guru untuk menjadi calon pendamping pengajar praktek. Mengizinkan dan menugaskan guru sebagai instruktur, memantau guru yang bertugas sebagai CGP atau pendamping atau pengajar praktek, dan memberikan dukungan kepada CGP sejak mulai pendidikan sampai selesai. Nah, disinilah perlunya komitmen bersama di satuan pendidikan antara CGP dan kepala sekolah, sehingga nanti program CGP ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga nanti akan menghasilkan guru penggerak yang kedepannya diharapkan menjadi pemimpin pendidikan. Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab fasilitator program guru penggerak ini nanti bisa Bapak Ibu baca ya, melakukan koordinasi dengan pendamping, pengajar praktek, narasumber, instruktur, dan penyelenggaraan program terkait dengan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta, mekanisme pelaksanaan materi yang disajikan, serta evaluasi proses dan hasil. Memfasilitasi peserta dalam proses pembelajaran melalui tatap muka maya dan bimbingan di LMS. Memberi umpan balik terhadap pertanyaan, permasalahan, dan tagihan yang disampaikan peserta terkait pembelajaran daring. Jadi Bapak Ibu itu nanti ketemunya dengan fasilitator adalah secara daring. Kemudian tugas dan tanggung jawab fasilitator itu kita lanjutkan, melakukan pemantauan, monitoring, dan penilaian terhadap tagihan peserta dengan menggunakan rubrik penilaian hasil belajar atau tagihan. Kemudian menginput penilaian proses dan hasil pada akhir kegiatan pembelajar ke dalam sistem, dan melaporkan hasil fasilitasi yang menjadi tanggung jawab selaku fasilitator penanggung jawab kegiatan. Bapak Ibu, ini untuk pendamping pengajar praktik, tugas tanggung jawab pendamping atau pengajar praktek, melakukan koordinasi dengan fasilitator dan penyelenggara program terkait dengan kompetensi yang diharapkan dicapai peserta. Mekanisme pelaksanaan materi yang disajikan, serta evaluasi proses dan hasil. Mencatat perkembangan peserta selama lokakarya dan pendampingan individu, melakukan coaching dan memberi umpan balik kepada peserta, berbagi praktik baik, memberikan umpan balik dan refleksi dalam bentuk lokakarya dengan peserta. Tugas dan tanggung jawab pendamping, melakukan pendampingan individu kepada peserta PGP di satuan pendidikan masing-masing, mendampingi peserta PGP dalam menjalankan tugasnya, memberikan motivasi dan membantu peserta dalam menjalankan perannya, dan melakukan penilaian proses dan hasil pada kegiatan pendampingan individu dan lokakarya dan menginputnya ke dalam sistem.
Ini Bapak Ibu adapun predikat kelulusan nanti biar dijelaskan oleh para pendamping. Kita lanjutkan. Ini juga untuk nilai akhir CGP menggunakan formulasi 35% nilai dari fasilitator, 65% nilai dari pengajar praktek atau pendamping. Jadi peran pengajar praktek ini sangat besar sekali dalam kelulusan calon guru penggerak menuju menjadi guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, ini Lokakarya No sekarang sedang berjalan. Tujuannya adalah melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan program PGP kepada calon guru penggerak yang melibatkan kepala sekolah dari CGP, fasilitator, pendamping, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota. Pelaksanaan yang sekarang ini kita lakukan secara daring, sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk konsepnya adalah luring, karena kondisi maka kita lakukan secara daring. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita lanjutkan. Agenda Lokakarya No sekarang ini nanti insya Allah akan segera dibuka oleh Bapak dari Dinas, kemudian agenda ujian, kesepakatan kelas, harapan dan kekhawatiran, perjalanan calon guru penggerak, komitmen bersama. Nah, ini nanti dalam Lokakarya 0 ini, Lokakarya Perdana ini harus mencapai komitmen bersama antara calon guru penggerak, kepala sekolah, dan pengawas. Harus ada komitmen bersama sehingga nanti perjalanan program guru penggerak yang diikuti oleh calon guru penggerak yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu bisa berjalan dan berhasil dengan sukses. Kemudian nanti juga ada refleksi peserta. Bapak Ibu, ini nanti bisa dibaca di dalam kegiatan sudah ada. Kita lanjutkan peran dinas. Tadi ini sudah rawuh, panitia daerah. Kita lanjutkan. Panitia daerah bersama PMPTK, karena ini secara daring maka dihandle oleh PMPTK Matematika. Kita lanjutkan pembukaan PGP. Ini Bapak Ibu, rencana program PGP Angkatan 2 ini akan dibuka langsung secara resmi oleh Mas Menteri pada tanggal 12 Agustus 2021 pada hari Selasa. Pembukaan itu ada di GTK nanti yang akan menghandle jam 11 sampai 12 laporan PGP dilaksanakan insya Allah oleh Sasdijen GTK, kemudian kebijakan PGP oleh Dijen GTK, dan sambutan dan pembukaan secara resmi dilakukan oleh Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Kemudian diharapkan dalam acara pembukaan tersebut akan diundang yang insya Allah dihadiri oleh CGP, seluruh CGP, kemudian pendamping, fasilitator, instruktur, tim PGP PMPTK Matematika, dan nanti undangan untuk gubernur, bupati, dan wali kota. Pembukaan ini dilakukan secara daring, nanti akan dipandu langsung oleh Dijen GTK. Kemudian ini tanggalnya 12 masih tetap ya Pak, 13. Kemudian di situ nanti di sesi yang kedua, di sesi PMPTK Matematika nanti ada arahan Kepala PMPTK Matematika dihadiri oleh CGP, BP, dan fasilitator. Kemudian penjelasan teknis penyelenggaraan PGP, tim PMPTK Matematika dihadiri oleh CGP, BP, dan fasilitator. Kemudian ada tes awal itu nanti di sesi kedua tanggal, ini 12 Agustus Bapak Ibu ya, salah ketik, belum kami edit. Nanti pada acara pembukaan di tanggal 12 Agustus itu ada 2 sesi. Sesi pertama nanti pembukaan secara seremonial dihandle langsung oleh Dijen GTK. Kemudian yang sesi kedua nanti ada dari sesi PM4TK Matematika. Kemudian ini Bapak Ibu yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih. Kami doakan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti proses guru penggerak ini secara serius, secara sungguh-sungguh, karena proses seleksi guru penggerak ini sudah sangat ketat sekali, sehingga Bapak Ibu alhamdulillah bisa lolos menjadi calon guru penggerak.
Maka dari itu dari PMPTK Matematika berpesan agar Bapak Ibu serius dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti pelatihan calon guru penggerak selama 9 bulan ini yang dimulai hari ini dengan lokakarya perdana, nanti berproses pada lokakarya 1, 2, 3, dan sampai ke 9. Dan pada saatnya nanti Bapak Ibu akan melalui postes dan insya Allah kami doakan semua calon guru penggerak ini dapat lolos semua menjadi guru penggerak. Amin. Dan tidak lupa kami mohon dukungannya kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah, pengawas, Bapak Ibu pejabat dari Dinas Kabupaten, Kota, Provinsi untuk mendukung secara penuh program guru penggerak ini. Kebetulan sekarang ini memasuki tahap ketiga. Saya kira itu Bapak Ibu sangat banyak sekali, nanti kami sampaikan kepada Pak Cahyo atau tim untuk bisa di-share kepada Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf apabila di dalam menyampaikan kebijakan ini ada yang kurang jelas, ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan untuk hal-hal yang detail nanti akan didetailkan oleh tim pengajar praktek bersama Bapak Ibu selama 9 bulan ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sekaligus Pak Rahmat untuk berkenan membuka secara resmi lokakarya perdana pendidikan guru penggerak Kabupaten Ogan Ilir ini, Pak. Kami persilakan, Pak. Ya. Terima kasih, Bu Wiwi. Dengan seizin Bapak Ibu dari Dinas Ogan Ilir, Bapak Ibu penanggung jawab kegiatan, Bapak Ibu pengajar praktek, dan Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, maka dengan izin Bapak Ibu dan dari izin Allah Subhanahu wa taala, maka lokakarya perdana pada hari ini tanggal 6 Agustus dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat Siswanto SEMM yang telah menyampaikan terkait dengan kebijakan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mulai dari pukul 9.3 menit sampai dengan 9.30 mengikuti materi kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam mendukung program pendidikan guru penggerak yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Prayoga Putra Utama SPD. Kepada Bapak Prayoga Putra Utama SPD, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan PMPTK Matematika beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati seluruh kepala sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian pengawas sekolah dari jenjang Dikdas dan jenjang Dikmen. Kemudian para pengajar praktik dari Kabupaten Ogan Ilir dan yang berbahagia seluruh peserta calon guru penggerak dari Kabupaten Ogan Ilir. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir. Seyogyanya beliau ingin mengikuti kegiatan yang kita laksanakan pada pagi ini, namun dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan dan beliau harus hadir, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk mengikuti kegiatan
pada pagi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, program guru penggerak ini sudah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 3 Juli tahun 2020. Nah, ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar, dan Kabupaten Ogan Ilir itu termasuk di dalam angkatan ketiga bersama dengan Kabupaten Muara Enim. Ya. Pada saat sosialisasi sebelumnya yang dilaksanakan oleh Direktorat GTK Dikmensus, jadi kuota awal Ogan Ilir itu sebenarnya hanya untuk 7 PP dan 35 CGP. Kemudian kuota di Muara Enim itu 56 CGP. Pada saat sosialisasi tersebut juga saya sangat sedikit menyayangkan. Kami punya potensi besar, kami punya guru-guru kami yang bagus, yang baik, yang akan saya pikir bisa menjadi calon guru penggerak, tapi kok kuotanya hanya 35. Kemudian karena direktur kita Bapak Dr. Yaswardi kebetulan saya kenal, jadi secara pribadi saya menghubungi beliau, Pak, saya berjanji ketika sosialisasi ini sudah dilaksanakan akan saya turun ke lapangan. Apabila pendaftar kami 1000% dari kuota, maka tolong tambahkan kuota kami, seperti itu. Dan akhirnya sampai hari ini sudah terbentuk 11 PP dan 66 CGP. Artinya dari 35 jadi 66. Ya, Muara Enim dari 56 jadi 39. Mohon maaf Muara Enim, kami ambil kuotanya. Kemudian harapan kami dengan adanya guru penggerak ini, pendidik dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya. Kemudian selama proses pembelajaran pelatihan calon guru penggerak ini kan itu akan nanti dibimbing oleh instruktur, fasilitator, pengajar praktik yang profesional. Nah, untuk instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik itu alhamdulillah semuanya ada dari Ogan Ilir. Jadi kita punya fasilitator dari Ogan Ilir, kita punya instruktur dari Ogan Ilir juga. Kemudian guru penggerak juga diharapkan nanti menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu sekalian, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir pada prinsipnya mendukung penuh program guru penggerak yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kami berharap ke depannya guru penggerak itu dapat menjalankan peran-peran yang utama, diantaranya yang pertama menggerakkan komunitas belajar. Ya. Jadi diaktifkan kembali itu forum-forum KKG, MGMP, ya. Kemudian untuk baik rekan guru di dalam satu sekolah ataupun rekan wilayah, dalam hal ini di dalam Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian nanti juga calon guru penggerak ini diharapkan menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Dan berikutnya calon guru penggerak mampu mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, ya. Jadi tadi kita berbasisnya profil pelajar Pancasila. Kemudian membuka ruang positif, ruang diskusi positif, ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang terakhir menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi guru penggerak ini baru calon guru penggerak ini ya, calon guru penggerak ini nanti akan melaksanakan lokakarya selama 9 bulan ke depan. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti tugas pokoknya di dalam pembagian program guru penggerak akan selalu mensupport dan memberikan rekomendasi kepada guru-guru terbaik kami untuk menyelesaikan program calon guru penggerak ini hingga nantinya ketika setelah pelaksanaan lokakarya ke-9 selesai, semuanya sudah berstatus sebagai guru penggerak. Dan perlu kita ketahui bersama, sepertinya guru penggerak ini untuk tahun ke depan akan menjadi super priority
Jadi tidak ada lagi pelaksanaan diklat calon kepala sekolah, ya. Seperti hal-hal sebelumnya tahun ini kan diklat calon kepala sekolah itu dilaksanakan oleh LPPKSPS. LPPKS juga sudah menyurati kami Dinas Pendidikan bahwasanya harus menyelesaikan diklat calon kepala sekolah tahun ini. Jadi tahun terakhir mungkin sepertinya. Nanti perekrutan calon kepala sekolah akan bersumber dari guru-guru penggerak ini. Ya, seperti itu. Jadi tidak berat di awal untuk mengikuti, tapi kita tahu akan manfaatnya di kemudian hari. Kami sampaikan juga, walaupun posisi kami di sini pengajar praktik itu kan 8 dari jenjang Dikdas, 3 dari jenjang Dikmen, tapi keseluruhan mereka adalah pengajar praktik dan calon guru penggerak yang akan menjadi teladan, menjadi contoh bagi murid-murid Ogan Ilir. Jadi yang saya garis bawahi di sini wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Saya tidak membedakan antara jenjang Dikdas dengan Dikmen karena semuanya masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian ada juga manfaat-manfaat yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan mengikuti program ini. Yang pertama itu bisa mengembangkan kompetensi dalam lokakarya bersama. Jadi kita tidak hanya mengenal skup lingkungan pembelajaran di dalam satu sekolah atau wilayah, kita sudah berkolaborasi dengan seluruh rekan-rekan pengajar praktik dan calon guru penggerak yang ada di Indonesia. Kemudian manfaat berikutnya itu meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pelajaran tadi yang berpusat kepada siswa. Jadi guru itu akan totalitas dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswanya, sehingga di masa yang akan datang guru dapat mengatasi siswa yang bermacam rupa, termasuk siswa yang unik dan heterogen. Ya, kita ketahui juga kan kalau di dalam pembelajaran itu gaya belajar itu kan ada 3 tipe auditori, visual sama kinestetik. Jadi adanya guru penggerak ini nanti dapat menguasai keseluruhan tipe belajar siswa. Kemudian manfaat berikutnya pengalaman belajar mandiri dan kelompok yang terbimbing, terstruktur dan menyenangkan. Jadi mulai dari pelaksanaan kemarin saya lihat para pengajar praktik ini cukup senang bisa sampai ke negeri Makassar sana ya untuk bersama-sama berkolaborasi dengan rekan-rekan se-Indonesia menggali potensinya yang akan digunakan dalam kegiatan guru penggerak ini. Kemudian bersama kita punya pengalaman belajar bersama dengan calon-calon guru penggerak lainnya yang sama-sama lolos pada saat seleksi hingga tahap lokakarya ini. Kemudian pengajar praktek itu mungkin nanti sedikit banyak tugasnya mencatat perkembangan peserta selama program pendidikan guru penggerak, kemudian mendampingi, kemudian memberikan motivasi dan membantu peserta dalam menjalankan perannya sebagai calon guru penggerak. Dan tentu saja di akhir kegiatan yang kita harapkan untuk calon guru penggerak ini nanti ada outputnya, itu kalau saya tidak salah ya, mendapatkan sertifikat pendidikan setara 306 JP. Ya. Jadi kalau untuk naik pangkat lumayan berapa angka kredit yang didapatkan dari 306 JP tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ke depan kami harap kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan lancar, sampai lokakarya terakhir, lokakarya ke-9. Kemudian pada akhirnya kami harap dari 66 calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, nanti output keluarnya juga 66 guru penggerak. Itu saja yang disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Prayoga Putra Utama SPD yang telah menyampaikan materi kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam mendukung program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu peserta Lokakarya Perdana, acara selanjutnya adalah materi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi dalam mendukung program pendidikan guru penggerak. Untuk ini adalah Ibu Hajah Ikadini Hartini Eskom MSI. Tetapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasih Kurikulum, Bapak Armin yang juga hadir di dalam Zoom ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Parmin. Selanjutnya untuk Ibu Hajah Ikadini Hartini Eskom MSI, kami persilahkan waktunya untuk memberikan materi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi dalam mendukung program pendidikan guru penggerak. Waktu kami persilakan. Apakah Ibu Ikadini Hartini sudah hadir? Dari Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Waktu kami persilahkan. Sebentar Bu Wiwi, saya hubungi dulu. Bu Bina. Jadi perkenalkan dulu fasilitatornya, tidak apa-apa. Bu Bina. Bapak Ibu, sambil menunggu kehadiran Ibu Ikadini Hartini Eskom MSI yang akan memberikan materi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi, maka akan kami perkenalkan juga beberapa fasilitator dari guru penggerak, diantaranya adalah Bapak Wahyu Eko Ramadan. Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri Bapak Wahyu Eko Ramadan sebagai fasilitator guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Eko Ramadan, fasilitator guru penggerak angkatan ketiga dari Sumatera Selatan. Jabatan sehari-hari ini sebagai pengawas SMA. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu Eko Ramadan atas perkenalannya kepada teman-teman peserta Lokakarya 0 angkatan ketiga. Selanjutnya Bapak Subaryanto, fasilitator guru penggerak untuk angkatan 3. Waktu kami persilahkan Bapak Subaryanto. Nggih, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subaryanta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sarulangun Jambi, Bu. Ini menjadi fasilitator angkatan ketiga untuk di Ogan Ilir.
Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Subaryanta yang sudah memperkenalkan diri kepada para peserta Lokakarya. Selanjutnya sebenarnya masih ada satu fasilitator, Bu Titik Sutanti, teman kami dari P4TK Matematika. Hanya saat ini Bu Titik Sutanti baru mendampingi untuk Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian Ibu dan Bapak, para peserta Lokakarya 3, Bapak-Bapak yang telah memperkenalkan diri, ini adalah fasilitator dari guru penggerak angkatan ketiga. Ya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu masih menunggu Bu Eka Dini, pengajar praktik yang ada di angkatan 3 ini juga akan kami perkenalkan juga. Di antaranya ada Bu Dr. Anda Herlina MSI, ya. Ini adalah pengajar praktik. Kemudian Bapak Dr. Andes Amin Jamaani, ya. Bu Herlina ini. Ya, saya Ibu. J, ya. Kemudian Bapak Dr. Andes Amin Jamaani, ini juga Saya hadir, Bu. J, pengajar praktik juga. Kemudian Bapak Marion MPD. Bapak Marion MPD, apakah hadir? Ini juga pengajar praktik juga. Kemudian Bapak Heri. Ada. Oh, iya. Ya, ada. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Marion MPD, sekarang guru SMP Negeri 2 Lubuk Liat, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Demikian, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Bapak Ya. Heru Sigit Siswanto, SPD, ini juga pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Sigit Siswanto. Tugas sehari-harinya Kepala SDN 12 Indralaya. Matur nuwun, Bu. Ya, terima kasih, Bapak. Kemudian Bapak Mulyadi SPD, juga pengajar praktik. Ya, Assalamualaikum, Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, Bu, saya Mulyadi, sehari-hari bertugas di SMP Negeri 1 Indralaya Utara. Ya, terima kasih, Bapak. Selanjutnya Bu Ratih Wulandari SPD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Wulandari dari SDN 01 Indralaya Utara. Salam kenal Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ratih. Selanjutnya Ibu Rizky Sapriani STMPD ataukah Bapak? Ibu. Bapak atau Ibu. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi Rizky wabarakatuh. Sapriani STMPD. Apakah hadir? Oh, Ibu ya. Kami Ya, Ibu. persilakan. Ibu, iya. Ibu. Salam kenal. Terima kasih, Ibu. Kemudian Ibu Hindun SPD sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindun. Saya bertugas di TK Negeri Pembina Sekaraja Baru, Kabupaten Ogan Ilir. Salam kenal semua. Ya, terima kasih Bu Hindun. Selanjutnya masih ada 3 Bapak Ibu ya pengajar praktik yang belum saya sebut. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Ayo. Ya, masih ada 3 pengajar praktik karena surat yang kami terima hanya ada 8 pengajar praktik, tapi ternyata ada 11 Bapak Ibu pengajar praktiknya. Cari. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syari Asniati. Saya tugas di SMA Negeri 1 Sungai Pinang, Ibu. Ya, terima kasih Bu Syari Hasniati yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya Cinta. masih ada 2 lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Fitra Cinta Dirna, biasa dipanggil Ibu Cinta. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Indralaya Utara dan mengajar mata pelajaran seni budaya. Salam kenal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada satu lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Negeri 1 Pemulutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Bu Aisyah Anggraini yang sudah memperkenalkan diri, ya sudah 11 orang pengajar praktik yang berada di Zoom ini. Kemudian kepada Ibu Supina, apakah Bu Eka Dini Hartini sudah hadir? Sudah hadir Ibu. Oh, ini. Karena tadi salah masuk di ruangan. Sudah ada, ini sudah ada gambar Bu Wi dikirimkan. Silahkan, monggo Bu Eka. Ya, kami persilakan waktunya Bu Eka Dini. Ini waktunya sampai dengan 10:15. Kami persilakan. 15 istirahat. Nanti 10:15 sampai 10:30 istirahat. Ya. Kami persilakan Ibu Eka Dini Hartini untuk menyampaikan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya mohon maaf karena saya tadinya masuk di room satunya dari P4TK P4TK Matematika Jogja juga, tapi dari Kabupaten Muara Enim. Saya mengira tadi satu, ternyata sama-sama pukul 8 dan saya dari tadi pagi sudah di ruang yang satu itu. Dan saya tidak tahu kalau roomnya berbeda. Itu. Saya mohon maaf dan saya berpikir tadinya bahwa yang ini adalah organ hilir dan Lampung. Saya memang di judulnya ada Lampungnya, makanya saya tidak masuk tadi di room ini. Saya mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Yang kami hormati semua peserta, semua teman-teman guru, calon guru penggerak, kami ucapkan selamat pagi, terima kasih sudah hadir di sini. Atas nama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, kami mohon maaf, beliau saat ini juga ada acara yang sama, ada Zoom meeting juga dengan Politeknik dari Jakarta. Jadi mohon maaf atas ketidakhadiran beliau dan saat ini Kepala Bidang PTK juga menghadiri Zoom juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang kami hormati PLH Kepala P4TK Matematika Jogja, berikut jajarannya. Bapak Kepala Bidang GTK dari Organ Hilir ada Bapak dan Ibu? Mohon maaf karena saya baru bergabung. Ada Bu, Pak Yoga. Oh, ada Pak Yoga. Oh, salam Pak Yoga. Lalu ada teman-teman guru, calon guru penggerak, dan semua panitia lokakarya yang terlibat dalam kegiatan ini. Izinkan saya menyampaikan kebijakan Bapak Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan calon guru penggerak ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelaksanaan program pendidikan guru penggerak telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan P4TK Matematika dengan tugas melaksanakan lokakarya. Pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan ke depan bagi calon guru penggerak. Selama program guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Nanti akan kita akan mendapatkan materi dan capaian pembelajaran terkait kegiatan ini adalah kami berharap calon guru penggerak mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis
atas hubungan nilai-nilai tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Lalu kami berharap calon guru penggerak mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dengan budaya positif. Lalu juga kami berharap guru penggerak mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid, kepada guru dan pemangku kepentingan. Lalu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Calon guru penggerak nantinya dapat mampu mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial yang menunjang pembelajaran. Praktik komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang coach. Calon guru penggerak mampu menerapkan praktik coaching sebagai pemimpin pembelajaran. Nanti praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. Calon guru penggerak melakukan strategi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Nantinya guru penggerak kita harapkan akan dapat menjadi isolator yang memusatkan pembelajaran kepada murid dan proses belajar itu sendiri untuk mengakselerasikan sumber daya manusia unggul Indonesia. Di dalam mendorong para guru tidak menyerah dan menghadirkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga dapat terus mengembangkan pembelajaran pada murid meskipun dalam keterbatasan. Dinas Pendidikan akan menginformasikan program guru penggerak dalam rangka menciptakan profil pelajar Pancasila. Kami membayangkan bahwa maju sendiri bagi guru, maju sendiri tidak akan keren, Bapak dan Ibu guru ya. Jika Bapak dan Ibu teman guru maju sendiri maka tidak akan keren. Jadi maju bersamalah pastinya akan bermanfaat lebih luas lagi. Jika Bapak dan Ibu maju sendiri, maka untuk Bapak dan Ibu sendiri. Program guru penggerak nantinya sebagai guru penggerak Bapak dan Ibu ya, Ibu Sari dan teman-teman yang lain ya di Ogan Ilir. Bapak dan Ibu dia akan sebagai pemahat, sebagai pengukir, sebagai pewarna dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia. Semoga pengalaman Bapak dan Ibu guru sebagai guru penggerak nantinya akan bermanfaat bagi guru yang tergerak hatinya untuk mengikuti dan menjadi guru penggerak ini. Semoga ini ya pada saat Bapak dan Ibu mengikuti 9 bulan ya pendidikan akan menjadi kenangan tersendiri bagi Bapak dan Ibu. Guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif, dan mengembangkan pendidik lain untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Generasi calon pemimpin Indonesia diharapkan memiliki 7 karakteristik profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mandiri, lalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terkait program guru penggerak ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan benar-benar mendukung kegiatan ini dan berharap Bapak dan Ibu calon guru penggerak mengikuti dengan baik
kegiatan ini selama 9 bulan ke depan. Dan kami semua di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berharap Bapak dan Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mohon menjaga protokol kesehatan jika pada saatnya nanti ada luring, karena Yogyakarta ini pernah kami mengikuti waktu acara kegiatannya di hotel cafe kalau tidak salah tempo hari ada luringnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, diikuti oleh teman-teman guru di Kota Palembang, dan kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan protokol kesehatan sangat ketat Bapak dan Ibu ya. Kalau seandainya ke depan nanti ada, mohon Bapak dan Ibu tetap menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Kami berharap semua teman-teman guru dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Mohon 9 bulan ke depan Bapak dan Ibu mengikuti dengan baik kegiatan ini dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu guru, calon guru penggerak, kami benar-benar mengapresiasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, benar-benar mengapresiasi kegiatan ini sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan bahwa Sumsel maju untuk semua. Nantinya pendidikan untuk semua ini diharapkan pemerintah pemenuhan kebutuhan dasarnya, pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan umat manusia adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial ataupun geografis. Jadi walaupun Bapak dan Ibu ada di mana-mana dalam di alamat yang berbeda, di sekolah yang berbeda, kami berharap ini bisa menjadi ajang pertemuan Bapak dan Ibu ya, walaupun melalui daring. Silaturahmi ini tetap terjaga, Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini walaupun tidak dalam satu kesempatan di tempat yang sama. Nanti pendidikan ini diharapkan sebagai gerakan. Pendidikan sebagai suatu gerakan, pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya ya bagi siswa-siswa kita, bagi warga negara ya, bagi anak-anak kita. Namun semua pihak dapat memberi kontribusi. Jadi untuk anak-anak kita dari guru bisa memberikan kontribusi, dari keluarga, dari orang tua, semua stakeholder diharapkan dapat memberikan kontribusi sehingga pendidikan akan menjadi gerakan yang baik. Sehingga penyelenggaraan pendidikan hasilnya akan optimal. Penyelenggaraan harus disikapi sebagai gerakan yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. Lalu ada pendidikan menghasilkan pembelajaran Bapak dan Ibu. Kami berharap penyelenggara pendidikan memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar. Siswa-siswa kita yang suka belajar, haus akan ilmu, memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Kita berharap itu. Jadi itu adalah tugas Bapak dan Ibu ya, dibantu keluarga dan stakeholder lainnya. Jadi kita berharap ke depan siswa-siswa itu bagaimana caranya di dalam dirinya
haus akan belajar dan kekurangan selalu akan ilmu. Sehingga mampu menyesuaikan diri dan merespon tantangan baru dengan baik ke depannya ya Bapak dan Ibu. Kita berharap nantinya pendidikan itu akan membentuk karakter. Di sini kita berharap pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan kepribadian, kepribadian dengan karakter unggul antara lain bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Jadi kalau seandainya pendidikan ini sudah membentuk karakter siswa kita, kita ke depan berharap siswa akan jujur, akan berakhlak mulia, akan mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup ke depannya nanti. Lalu pendidikan membangun kebudayaan. Pemprov berharap seperti itu ya Bapak dan Ibu. Pendidikan ke depannya akan membangun kebudayaan. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya apa maksudnya membangun kebudayaan. Jadi Pemprov berharap, kita semua berharap pendidikan akan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses pembangunan kebudayaan atau membentuk peradaban ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak akan mungkin siswa-siswa kita akan terbentuk, dibangun kebudayaannya dengan baik tanpa diberikan contoh oleh Bapak dan Ibu. Misalkan di sekitar sekolah sampah banyak, Bapak dan Ibu menyuruh siswa mengambil sampah, tapi Bapak dan Ibu mungkin sekali-sekali bisa bersama-sama siswa untuk mengambil sampah tersebut. Sehingga akan terbudaya ya, gurunya, mungkin juga kepala sekolahnya, mungkin stakeholder yang ada di sekolah itu, semua membantu sehingga membangun kebudayaan, membangun budaya-budaya yang seperti itu, sehingga akan menjadi kebiasaan siswa kita selalu peduli, ada empati terhadap lingkungan, sehingga tidak dalam beberapa hal siswa-siswa kita dapat melaksanakan ke depannya bukan hanya pelajaran di sekolah yang didapat, juga dari seperti budaya-budaya ini yang terbangun dibantu oleh Bapak dan Ibu guru semua. Itu atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, atas nama pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan juga mendukung penuh kegiatan ini. Mohon Bapak dan Ibu, jika ke depan mendapatkan kesulitan, mendapatkan hal-hal yang perlu dibicarakan, perlu dikoordinasikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, akan siap menerima Bapak dan Ibu semua. Kita akan mengakomodir apa kebutuhan Bapak dan Ibu, kelemahan terkait ini. Mudah-mudahan akan ada solusinya. Kami atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mendukung penuh kegiatan ini, dan terima kasih kepada tim 4TK Matematika Yogyakarta yang sudah menyiapkan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, baik untuk Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, teman-teman guru, dan semua. Kita berharap semua teman guru tertarik untuk mengikuti calon guru penggerak ini, dan semua kita berharap ke depan semua ikut serta dalam calon guru penggerak ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita juga berharap kegiatan ini akan tetap berlangsung, mengajak semua teman guru kita dalam guru penggerak ini, dan
Atas nama Dinas Pendidikan, kami ulangi lagi, terima kasih ya Ibu Teresia, mohon disampaikan terima kasih kami atas kegiatan ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kami semua, dan atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka Dini Hartini, Eskom MSI, atas waktunya sehingga dapat menyampaikan materi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi dalam mendukung program pendidikan guru penggerak. Demikianlah Ibu dan Bapak, telah kita ikuti bersama pembukaan dan materi-materi kebijakan dalam Lokakarya Perdana ini untuk Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Waktu menunjukkan pukul 9 sampai dengan 46 menit ya Bapak Ibu ya. Kita istirahat ya Ibu dan Bapak ya, sampai dengan pukul 10.30. Nanti 10.30 Bapak Ibu nanti ada di breakout. Tetapi untuk itu Bapak Ibu ya, mungkin ada pengumuman atau tambahan dari Bu Supinah sebagai penanggung jawab untuk Kabupaten Ogan Ilir ini. Waktu kami persilahkan Ibu Supinah, misalkan masih ada yang harus disampaikan. Terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tampaknya dari Bu Wiwi tadi sudah cukup lengkap ya Bapak. Kita istirahat sebentar. Jangan lupa Ibu Bapak segera masuk ke bornya masing-masing untuk tiap kelas. Tiap kelas PP berpasangan, jangan lupa. Kemudian Bapak perhatikan waktu, kami nanti ada tim Monef yang ada di ruangan Ibu Bapak. Kami hanya menunggui Ibu Bapak ya. Semuanya kegiatan diserahkan kepada PP. Tim Monef hanya menunggui kegiatan selama pembelajaran berlangsung ya. Jadi jangan lupa istirahat, segera masing-masing masuk di bornya sesuai dengan kelasnya masing-masing yang sudah dibagi. Jangan sampai salah kamar gitu ya. Ibu Bapak PP dan CGB sesuai dengan PP-nya, sesuai dengan CGB-nya, sesuai dengan pasangannya. Marilah nanti setelah istirahat langsung kita masuk bornya masing-masing. Terima kasih Bu Wi, mungkin tambahnya sedikit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pina atas tambahannya. Jadi Bapak Ibu, waktu istirahatnya ini cukup lama ya Bapak Ibu ya, dari 9.48 sampai dengan 10.30 begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, 10.30 di mana Bapak Ibu nanti setelah istirahat ya Bapak Ibu pendamping praktek, calon guru penggerak, kepala sekolah dan pengawas sekolah dapat bersiap, ini yang sudah disampaikan oleh Bu Supina, menuju ke ruang Google Meet masing-masing ya Bapak Ibu ya. Dari pukul 10.30 sampai dengan 11.15 ya. Di mana nanti 10.30 sampai dengan 11.15 ini adalah terkait dengan orientasi komprehensif materi dan ekosistem belajar PGP ya. Antaranya agendanya adalah agenda dan tujuan lokakarya, kemudian games perkenalan diri, kemudian kesepakatan kelas di mana yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu pengajar praktek ya. Bapak Ibu, kami persilakan istirahat. Kemudian nanti masuk di ruang bor masing-masing Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Halim. Ada raise hand. Raise hand dari siapakah ini? Ada yang mau ditanyakan?
Ya, Enggak ada sengaja, yang Bu. raise hand? Ya. Oh, Pak Amin Maani. Enggak, saya Nggak sengaja kayaknya. enggak Oh, tidak sengaja sengaja. kayaknya. Iya. Oh iya, iya, iya. Pak Ya, Halim terima enggak tahu. kasih Pak Amin. Ya. Saya kira saya kira ada yang mau ditanyakan ya. Demikian Ibu dan Bapak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu. Jangan lupa Bapak Ibu presensi ya Bapak Ibu yang ada di chat. Di ruang chat. Presensi masing-masing. Kami nuansanya merah-merah, Bu Teresia, nuansa Agustus. Ya, Ibu Erlina. Ya, kami nuansanya merah putih nih, nuansa Oh Agustus. iya, Ibu. Laptop saya tidak bisa digunakan untuk ini backgroundnya karena ini laptop agak lama. Jadi kalau saya beri background itu kemudian langsung pecah, saya wajahnya tidak kelihatan. Iya Bu Erlina. Iya. Nuansanya merah putih semua ya Bu? Iya. Untuk Kabupaten Ogan Ilir ya. Ya. Diawali dengan semangat Bu Teresia. Say. Lihat. Ya, Bapak Ibu istirahat, kemudian Bapak Ibu masuk di per masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke. Dengan pengajar prakteknya jangan salah masuk ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya. Oke, baik Oke, Ibu. terima kasih Bu. Izin Silakan, ya silakan Bapak Ibu. Ya. Silakan. Saya live ya Bapak Ibu ya. Karena masuk ke ruang bor masing-masing. Ini Bu Teresia, jadi kita bisa live ya, live ke pertemuan ini ya. Iya, kemudian pukulnya 10.30 Pak. Ya, jadi kita bisa live dulu di meeting ini Bu ya. Ya, bisa. Oh, terima kasih banyak, matur nuwun. Ya, silakan Bapak Ibu live meeting kemudian masuk di bor masing-masing. Live Bapak Ibu.